You're still listening Fit for Life. Selengkapnya, kami akan langsung mengajak Anda untuk menyimak informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda. Kita akan membahas mengenai emotional release bersama Mas Agung Fatwa, Life Motivator. Mas Agung, apa kabar? Alhamdulillah. Ini kemana lebaran? Mudik? Di rumah saja. Jadi di Ini rumah? yang buat emosi semakin memuncak ini. Banyak itu yang Ya. emosi, yang marah-marah. Karena marah-marahnya bukan hanya nggak boleh keluar, Mas Agung, tapi marah-marahnya juga kadang melihat gemes aja gitu. Melihat masyarakat yang tidak peduli, yang bandel, yang keluar, yang berkerumun, yang ke pasar banyak banget itu sampai dempetan gitu. Oh, itu tuh beneran ya? Enggak, itu masih lagi gladi resik. Bukan hoax ya itu ya, betul ya? Wih, itu mah di mana-mana Mas Agung atuh kumaha. Emosi saya melihat itu. Tenang. Kan kita baru Idul Fitri. Iya, betul. Baru memaafkan. Maafkanlah mereka-mereka yang sudah tidak tahan lagi untuk menerima konsekuensinya. Ini ada juga yang emosi gara-gara PSBB-nya nggak kunjung berakhir. Wah, banyak sekali lah intinya yang memicu. Waduh. Waduh. Kita akan perkuat dengan Pastinya. bagaimana caranya juga untuk kita bisa tidak terpancing oleh Betul emosi-emosi tersebut ya. Ini akan langsung disampaikan oleh Mas Agung Fatwa. Silakan. Ya, jadi saya akan mengajak seluruh fit listeners untuk kita sama-sama bisa menjadi manusia-manusia yang bahagia. Nah, dengan kita mengatakan saya bahagia, ayo coba sama-sama atur posisinya dulu. Apakah Anda sedang ada di rumah, sedang dalam tengah berkendara, di mobil misalnya, atau di kantor gitu, bisa jadi Anda mendengarkan. Seperti apapun situasi Anda, atur dulu posisi Anda, dan sekarang katakan di dalam hati boleh, saya bahagia. Dengan kita mengatakan saya bahagia, maka jalur neurologis kita akan menemukan jalan-jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Nah, kita hadirkan, karena fit listeners, kepanikan hadir bukan dari luar, tetapi hadir di dalam pikiran kita. Dan emosi yang hadir di tengah-tengah situasi keadaan kita, bukan dari luar, ternyata hadir atas izin dari dalam diri kita. Gitu kan? Oke. Tapi kalau emosi wajar? Emosi wajar selama kita siap menerima konsekuensinya. Nah, emosi yang berlebih ya. Jadi emosi orang bahagia itu karena dia juga punya emosi. Tapi emosinya positif. Nah, ini yang disebut emosi yang mana nih? Emosi positif atau negatif? Kalau marah berarti kan ke arah emosinya negatif. Nah, bagaimana kita ubah, kita ganti emosi yang negatif tadi yang marah menjadi satu emosi yang membuat kita bisa bahagia. Kalau dilihat 3 bulan terakhir ini memang secara emosi kita berjuang betul untuk bisa mengendalikan dari emosi marah menjadi emosi yang membahagiakan. Nah, ini memang tantangannya. Karena sekali lagi kita sama-sama sepakati dulu nih bahwa kepanikan, emosi negatif itu datangnya bukan dari luar, tetapi datang dari dalam pikiran kita sendiri. Jadi memang kita sendiri yang mengizinkan, bahkan kita sendiri yang menciptakan untuk itu terjadi. Diri sendiri berarti ini poinnya, Mas Agung. Kembali lagi kan kepada diri kita sendiri. Oke, baik. Betul, karena kan gini, yang gimana? di luar dari diri kita itu sudah di luar kendali kita. Nah, kalau kita selalu terpengaruh oleh sesuatu yang di luar kendali kita, maka hidup kita mudah sekali terombang-ambing, mudah sekali kita terbawa arus, mudah sekali kita rapuh dan rusak. Ya, karena Allah sudah ciptakan kita kekuatan di dalam diri kita berupa potensi mengelola emosi, mengelola seluruh potensi yang Allah sudah berikan kepada kita. Bahwa sebelum kejadian itu terjadi, maka ada peristiwa.
adanya stimulus. Betul ya? Jadi ketika ada peristiwa, ada stimulus, sebelum kita merespon, sebelum kita melakukan aksi, maka ada satu proses namanya jeda. Nah, jeda disinilah yang kita sering katakan dengan satu kata secara spiritual, yaitu apa? Sabar. Nah, bagaimana kita bisa mengolah sabar, bagaimana kita bisa melakukan jeda, lakukanlah pemberhentian sejenak. Kalau video tuh di pause, kalau radio tuh di mute dulu, sementara. Setelah itu, kalau kita sudah siap dengan konsekuensinya, maka nyalakan lagi. Nah, pada saat proses jeda inilah kita bisa melakukan yang namanya proses thinking, proses feeling, ya kan? Feeling kita gimana nih, thinking kita gimana. Setelah itu kita siapkan seluruh konsekuensinya. Oh, kalau saya marah, maka akan berdampak apa? Kalau saya membiarkan dulu sementara lalu saya mengalihkan fokus saya, maka apa nih yang terjadi? Oke. Nah, kalau saya lebih siap dengan saya menahan sebentar, lalu saya mengalihkan fokus, setelah itu saya melakukan yang lebih prioritas, nah ini saya lebih siap nih konsekuensinya, karena saya punya tujuan yang besar. Nah, kita seringkali terpancing karena kita jarang melatih yang namanya proses jeda atau pause tadi, menghentikan sejenak. Kalau traffic lalu lintas, itu ada namanya lampu merah, kuning dan hijau. Nah, pada saat terjadi sebuah stimulus yang memancing kita untuk bisa emosi, maka langsung pakai rumus lampu merah, berhenti mendadak. Wah, ya berhenti, ya. Nah, pada saat posisi berhenti tersebut, kita bisa melakukan preparing, tarik nafas. Kalau kita emosi dalam kondisi marah, maka apa yang kita lakukan? Duduk. Pada saat duduk kita masih emosi, ya maka bisa kita ambil air wudhu, atau kita bisa rebahan sejenak. Intinya kita melakukan proses jeda. Nah, supaya kita tidak terpancing terus, maka perkuat latihan saat ini, yaitu melakukan jeda. Jadi pada saat melihat sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang tidak layak, daripada kita langsung mengomentari, daripada kita langsung sebarkan hoax misalnya, atau daripada kita juga belum tahu apa yang terjadi, maksud positif dan maksud negatifnya, maka ya jeda dulu gitu untuk bisa kita respon yang kita siap dengan konsekuensinya gitu, Kang. Nggak gampang, tapi kalau kita mau latihan bisa kok gitu. Oh, begitu. Contoh, ya. misalnya ketika kita di jalan terus kita diserempet gitu loh. Biasanya apa yang terjadi? Langsung marah gitu. Nah, kalau kita mundur ke belakang, pada saat kita marah itu bukan marah pada kejadian tersebut, tapi kita membawa seluruh emosi kita dari masa lalu ke masa sekarang. Ini yang membuat kita akhirnya menyesal. Padahal orang itu ya nggak salah-salah banget sih gitu. Atau kalaupun dia salah, itu kan sebetulnya teguran, ya kan, itu adalah sebuah cobaan gitu. Nah, pada saat kita bisa berpikir ke arah sana, kan berarti kita sudah melakukan proses jeda gitu. Proses pengelolaan emosi dari negatif ke positif. Lihat orang-orang di pasar, lihat orang-orang berkerumun, ya langsung pada euforia, bisa pada keluar gitu, serasa semuanya sudah baik-baik saja. Ya, kalau saya sih mengatakan, ya itu pilihan gitu loh. Kalau saya sih lebih memilih untuk tunggulah 2-3 bulan ke depan ya. Selama kita masih bisa menahan, tahan aja dulu. Selama tidak penting-penting banget kita keluar, ya tahan dulu gitu loh. Toh, badan kita bisa kita tahan, pikiran kita bisa menembus ruang dan waktu. Pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah, lakukan. Pekerjaan yang tidak bisa dilakukan di dalam rumah, memang kita masih ke kantor, ya kita ke kantor. Tapi dengan protokol, dengan istilah sekarang, new normal. New normal. New normal adalah satu kehidupan yang baru dengan kebiasaan yang baru. Kebiasaan lebih peduli dengan menjaga kesehatan, kebiasaan kita lebih care, kebiasaan kita untuk menjaga jarak, dan kebiasaan-kebiasaan baru yang lainnya yang tentu akan menguntungkan kita hari ini dan masa depan. Oke, baik. Mas Agung, terima kasih penjelasannya. Lalu,
apakah hal seperti ini, misal ya, emosi ke hal yang negatif, demikian Mas Agung. Apakah ini bisa latah di tengah masyarakat? Maksudnya adalah bisa menjadi contoh yang juga tidak baik, yang bisa diikuti, yang bisa ditiru, atau mungkin bisa dengan ya mungkin diikuti kembali. Itu bisa contohnya banyak di media lah, katakan media juga kan sekarang banyak ya, tidak hanya televisi secara visual, tapi juga sosial media, di gadget kita juga banyak. Contoh banyak saat ini yang sedang hangat adalah hal-hal yang amarah, emosi. Dilihat oleh kita adalah kejadian di Amerika ya, Mas Agung, kalau misalkan mengikuti. Oh, iya. Ya, itu kan amarah semua kan yang dilihat. Semua video yang saya lihat pun ini semuanya emosi, amarah. Ini bisa menjadi contoh yang tidak baik. Apakah hal seperti ini bisa menjadi latah juga di tengah masyarakat, Mas Agung? Iya, bisa, sangat bisa. Bukan bisa lagi, tapi sangat bisa. Tapi kembali lagi, fit listeners, kita adalah raja dari pikiran kita. Raja dari pikiran kita. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, pada saat kita lihat, pada saat kita dengar, kita punya kendali. Kita tidak terbawa kepada apa yang kita lihat, tidak terbawa kepada apa yang kita dengar. Termasuk siaran kita hari ini, termasuk suara yang hari ini Anda dengar. Anda punya hak untuk tidak mendengar, padahal Anda mendengar gitu. Sama dengan halnya ketika kita melihat hal yang negatif, kita punya juga hak untuk kita cukup lihat, cukup dengar, tapi tidak terbawa emosinya. Nah, ini kan perlu latihan. Ini kan adalah ungkapan, ya. Kalau dilihat kan suatu protes yang luar biasa, yang begitu hebat, bisa menghadirkan jutaan manusia berkumpul, berdemo, melakukan satu tindakan yang mewakili perasaan emosinya gitu. Tapi pertanyaannya, apakah ketika kita melihat seperti itu lalu kita bawa ke dalam dunia kita, sangat rugi dong. Ya, kita bisa mengendalikan lebih baik daripada hanya sekedar itu. Bukan berarti kita tidak berempati, justru kita berempati ketika kita tidak terpancing emosi, kita tidak terbawa suasana yang membuat kita rugi. Ya, marah-marah itu kan rugi, Kang. Habis tenaganya. Lalu belum lagi sel-sel yang ada di dalam diri kita rusak. Karena tubuh kita cerdas, Allah ciptakan kita begitu sempurnanya, maka punya sistem imun yang segera memperbaiki. Tapi kalau kita terus merusaknya, ya rusak juga lama-lama. Makanya imun kita bisa menurun pada saat kita emosi, pada saat kita kesel, pada saat kita memendam marah gitu. Nah, bagaimana kita bisa merilis? Cara sederhananya, kita tidak perlu melakukan emosi yang kita perlu keluarkan. Tetapi kita langsung bisa mengubahnya dengan memaafkan, bersyukur, merilis dengan menarik nafas, dengan hembusan nafas, perbanyak berzikir. Yang selama ini saya udah banyak, Bung, berzikir, astagfirullahaladzim, tapi sambil emosi gitu loh. Ya, beda antara apa yang dikatakan dengan apa yang dia rasakan. Nah, bagaimana kita bisa mengkolaborasikan kata, rasa, dan perbuatan sehingga emosi kita menjadi rilis gitu loh, menjadi lebih rileks, menjadi lebih nyaman. Nah, kita yang bisa mengendalikan itu. Baik. Mas Agung, terima kasih tanggapannya, karena memang juga kita harus bijak ya melihat media juga ya bisa-bisa mungkin malah ikut-ikutan hal-hal yang negatif mempengaruhi diri kita juga. Yaitu tadi yang harus digarisbawahi adalah kita menjadi raja untuk pikiran kita sendiri. Demikian ya, Mas Agung. Great. Oke, baik. Kita lanjut ke pendengar terlebih dahulu ya, Mas Agung. Boleh. Ini ada yang bertanya. Ada Mbak Agnes di Ciaurgelis. Pak, katanya kalau saya merilis emosi dengan menangis saja, ini tanpa bercerita kepada siapapun, apakah boleh? Apakah bisa juga? Iya, Mbak Agnes. Nangis adalah, ini keren ini. Ini ungkapan yang bisa dilakukan oleh seseorang yang daripada saya marah, udah deh lebih baik saya nangis. Okay. Nah, pada saat menangis itulah sambil kita selipkan kata maaf.
sambil kita syukuri atas setiap yang sudah terjadi. Kita juga bisa sisipkan dalam setiap tangisan kita rasa syukur kita kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Jadi pada saat kita merilis, itu bisa totally kita rilis. Jadi betul-betul setelah kita mengeluarkan air mata, ekspresi ya, air mata itu kan ekspresi. Marah itu ketika kita maki-maki juga itu ekspresi. Jadi ekspresi yang kita pilih adalah kita diam, lalu kita mengeluarkan, meneteskan air mata, sambil kita olah dengan, kalau sebelumnya kita hanya sekedar menangis, selalu meratapi, menyesal, nah sekarang kita ekspresinya menangis, tetapi apa yang kita pikirkan yaitu syukur, adanya rasa memaafkan, dan juga berterima kasih kepada Allah. Wah, ini lebih powerful. Lebih powerful. Ya, jadi pada saat kita merilis itu betul-betul lega gitu loh kan. Jadi ngelihat fenomena yang sekarang terjadi itu ya tarik nafas, gitu. Wow gitu ya. Sungguh amat ya, begitu besar kasih sayang Allah sama kita sehingga kita masih bisa diberi kesempatan hidup, masih bisa diberikan ide-ide kreatif, masih bisa mendengar, masih bisa melihat. Kalaupun kita tidak bisa melihat, kita masih bisa mendengar. Kalau kita tidak bisa mendengar, kita masih bisa melihat. Kalau kita tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, kita masih hidup. Coba kita syukuri. Coba kita sama-sama rilis sejenak. Saya setuju tadi dengan Agnes. Kalaupun kita mengekspresikannya dengan meneteskan dan mengeluarkan air mata, dan itu membuat kita nyaman, lakukan, go, itu akan berdampak positif gitu. Oke, itu dia Mbak Agnes ya. Jadi ya kadang ada juga karakter yang seperti itu ya Mas Agung ya. Tidak bercerita dengan cara lain seperti yang menangis, itu bisa menjadi salah satu emosi rilis. Dan apakah memang hitungannya banyak juga karakter seperti itu Mas Agung? Kalau banyak ada dan cukup ya, biasanya dominannya ibu-ibu, wanita, ya kan, karena kan dari sisi emosinya. Nah, pria ini ada lain nih, ya, dia biasanya suka menyalurkan ke hobi akhirnya, atau memanah misalnya, atau coret-coret. Nah, itu juga bisa dilakukan. Jadi misalnya kalau hari ini atau saat ini Anda mendengar, saya juga ingin membagikan tipsnya, atau langsung kita bisa praktekkan. Kalau Anda lagi emosi, Anda boleh ambil satu kertas, lalu Anda ambil pena, Anda boleh buat benang kusut, sekusut-kusutnya, sesuai dengan isi perasaan kusut Anda, sesuai dengan emosi yang Anda rasakan, buat coretan-coretan tersebut, sampai kapan, Bung? Sampai puas. Mungkin Anda bisa mendengar, gitu ya, sampai betul-betul kertasnya robek, samping ya betul-betul kita luapkan, setelah itu kita tarik nafas, hembuskan sambil kita maafkan, langsung shift the focus, kita ganti fokus kita kepada sesuatu yang menjadi prioritas kita. Apa itu prioritas kita? Tujuan kita. Tujuan kita lagi mau kemana? Oh, tujuan kita dari rumah mau ke kantor, di tengah jalan bikin emosi nih. Tarik nafas, hembuskan, maafkan, fokus kepada tujuan. Nah, nanti udah sampai tujuan, baru tuh, oh, untungnya tadi saya nggak begini. Oh, untungnya saya tadi nggak begitu ya. Contoh lah sederhana, ada kesenggol, airnya tumpah, minuman tersebut ke pakaian dan celana sang ayah. Ada dua nih pilihannya, langsung marah atau tarik nafas, memaafkan. Contoh yang pertama, dia langsung marah. Apa yang terjadi? Anaknya dipukul, anaknya dimarahi, ya kan? Ayah tersebut juga harus segera mengganti pakaiannya. Lalu mereka berangkat ke tujuan mereka pagi itu. Dan pagi itu menjadi pagi yang emosional, pagi yang menyebalkan, pagi yang buruk, ya. Karena tadi meresponnya dengan marah gitu. Apa yang terjadi siang hari, sore hari, pokoknya hari itu menjadi rasanya sial.
ketika yang kedua, kejadiannya sama, kena tumpahan pakaian dan celananya, lalu dia tarik nafas, dia mengusap kepala anaknya. Lain kali, hati-hati ya nak, kita terlambat, ayah harus ganti baju dulu. Dia mengatur sekali emosinya, tidak mudah sekali lagi, fit listeners. Setelah itu dia selesai berganti pakaiannya, lalu berangkat, masih terasa emosi di jalan, tapi dia tetap berusaha untuk tenang. Di jalan sudah macet, tetap dia bisa menahannya sampai tempat kantor, ya dia ada kesempatan dia coret-coret, atau dia coba robek-robek kertasnya untuk sebagai proses rilis tadi, dia buang. Hari itu dia rapat, hari itu dia meeting, hari itu dia transaksi bisnisnya, dan dia bisa mengolah, dan hari itu ternyata hari yang penuh dengan kesuksesannya. Bisnisnya deal, ya usahanya lancar, karena dia bisa mengelola tadi. Kejadiannya sama loh Kang. Oke. Tetapi responnya berbeda, akhirnya hasilnya juga berbeda. Nah, jadi fit listeners, pada saat kita mengalami satu situasi kondisi ya, yang tidak menyenangkan tadi, kita bisa melakukan proses pause, jeda, berhenti sejenak, lalu kita merespon sesuai dengan konsekuensi yang kita sanggupi. Nah itu kita nikmati lagi proses perjalanan kehidupan kita di hari itu. Berbeda antara bumi dan langit ketika kita merespon dengan marah dan kita merespon dengan senyum, memaafkan, menarik nafas, walaupun tidak mudah, tetapi kita semua bisa melakukannya. Saya yakin itu, kita semua bisa melakukannya. Jadi bisa ya? Yes. Bisa. Untuk sangat bisa. Untuk saat ini Mas Agung, bagaimana karakteristik dari masyarakat sendiri? Lebih ke tenang, lebih ke emosiannya pakai Y lagi emosian tuh. Atau lebih ke yang sudahlah, maksudnya masyarakat juga sudah mulai beradaptasi, apalagi nanti juga kita akan hidup dengan tatanan kehidupan baru. Mas Agung, tanggapannya? Ya. Jadi kalau bicara seperti ini tidak berbicara pintar, tidak pintar, kaya, tidak kaya, tetapi kita bicara kepada kembali lagi kita bisa menerima atau tidak bisa menerima. Jadi kalau ditanya perilaku masyarakat sekarang, saya sih lihatnya sudah lebih banyak yang mulai bisa menerima. Dengan dia menerima, dengan dirinya menerima, maka apa yang terjadi? Akan lebih wise, akan lebih bijak, akan lebih relax, akan lebih bisa mengelola emosinya. Tapi ketika basically-nya dia belum bisa menerima, orang tersebut masih protes dengan keadaan, maka akan lebih mudah kecenderungan untuk emosi yang negatif. Seperti itu yang saya lihat perilakunya. Jadi memang ini adalah tantangan kita, berlomba-lomba nih saat ini, ya, untuk apa? Untuk bisa menjadi seorang pemenang sejati dari setiap peristiwa ini. Itu dia tentunya harapan kita semua pendengar ya, bahwa apa yang disampaikan, pesan-pesan yang begitu bermanfaat dari Mas Agung Fatwa bisa mengingatkan kepada kita semua peran penting dalam hal ini ya, minimal individu terlebih dahulu, setiap personal diperbaiki. Kalau memang ada emosi ya sudah dirilis saja dengan ya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Agung. Demikian ya Mas Agung ya. Iya. Katakan sekarang sekali lagi, saya lebih baik dari kemarin. Okay. Saya lebih sabar dari sebelumnya. Saya lebih rileks dari sebelumnya. Wah, itu enak. Mantap, itu dia. Baik, Mas Agung terima kasih. Ini kesempatan yang begitu luar biasa kembali setelah lebaran ini dimotivasi oleh live motivator yang begitu hits. Ya, ini sama-sama. Tentunya begitu. Dan hari ini juga hari spesial loh, Kang. Iya. Tanggal 1 Juni. Wah, ayo hari apa? Hari Pancasila. Ini tentunya luar biasa. Ya, tadi upacara nggak Mas Agung? Hah? Saya ikut upacara virtual. Luar biasa bersama pejabat-pejabat tadi ya, yang live ya. Dari rumah masing-masing, dari studionya masing-masing. Baik. Iya, nah di situasi kondisi saat ini kan kita sama-sama untuk bisa menancapkan kembali ya dari setiap apa sih yang terjadi ini dengan rasa syukur ini akan lebih powerful lagi Kang. Setuju. Jadi makanannya sehat, pola pikirnya sehat, hidupnya sehat, ini kita akan jauh lebih bermanfaat lagi.
Saya yakin setelah ujian internasional, jadi saya katakan ini bukan ujian lokal, ini bukan ujian nasional, tapi ini adalah ujian internasional, ujiannya langsung dari Allah, ya, sehingga kita sama-sama untuk bisa memantaskan diri, lulus, dan kita bisa menjadi apa yang bukan hanya kita harapkan, tetapi apa yang Allah harapkan. Nah, bagaimana kita menemukan ini? Maka kelolalah emosi kita dan pintar-pintarlah untuk kita bisa merilis. Satu lagi, silakan. kata pintar ditanamkan di pikiran kita, bukan bicara angka, tapi pintar bicara adaptasi. Siapa yang pintar, maka disitulah siapa yang pandai untuk beradaptasi. Karena sejatinya kepintaran itu adalah kemampuan kita sebagai manusia untuk beradaptasi. Seperti itu, fit listeners. Jadi mampu untuk beradaptasi, merilis emosinya. Senang sekali ya, Agung Fatwa selalu bisa bersama fit listeners, fit radio. Kita sama-sama tetap menjaga kesehatan, baik itu pikiran, pola hidup, pola makan, dan kita terus sehat deh, Kak. Pastinya Kita itu terus sehat. harapan kita demikian. Mas Agung Fatwa, terima kasih untuk kesempatan hari ini dan selamat beristirahat, selamat tentunya untuk tetap beraktivitas kalau memang masih ada kerjaan begitu ya. Mas Agung, selalu jaga kesehatan ya, salam untuk keluarga di rumah. Demikianlah pendengar bersama Mas Agung Fatwa selaku life motivator yang telah memberikan informasi mengenai emotional release di Fit for Life siang hari ini. Fit Radio.